Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun. Selamat malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kanasren Ajeng Pembayun dengan NIM 124370166. Saya dari kelas RC kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat dari ekskursi ke PT Smelting Gresik kemarin. Sebelumnya, saya izin membaca catatan saya yang sudah saya kembangkan. Pertama, ada profil umum. PT Smelting Gresik adalah perusahaan peleburan dan pemurnian tembaga pertama di Indonesia. PT ini berlokasi di Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan ini sudah berdiri pada tahun 1994 dan beroperasi pada tahun 1998. Alasan lokasi PT ini ada di Gresik adalah yang pertama, PT Smelting dibangun di Gresik karena dekat dengan pabrik pupuk petrokimia Gresik, sehingga mendukung sinergi bahan baku dan limbah industri. Yang kedua, karena menghadap ke laut, memudahkan pengiriman bahan baku, konsentrat tembaga, dan ekspor produk. Yang ketiga, dekat dengan pelabuhan komersial, mendukung distribusi bahan baku dan produk akhir. Yang keempat, memiliki infrastruktur industri yang baik, termasuk jaringan listrik, gas alam, air industri, dan akses jalan utama. Poin yang kedua, ada kepemilikan dan operasi. Pemegang saham utama PT Smelting Gresik adalah Freeport Indonesia sebesar 66,02%. Yang kedua ada dari Mitsubishi itu 33,98%. PT Smelting menggunakan teknologi peleburan modern Mitsubishi yang telah diterapkan sejak tahun 1970-an di Jepang dengan efisiensi tinggi dan tingkat pencemaran udara yang sangat rendah. Kapasitas produksi awalnya 200.000 ton per tahun dan kini ditingkatkan menjadi sekitar 300 ton katoda per tahun. Poin yang ketiga ada proses produksi tembaga. Yang pertama, ada peleburan. Bahan baku utamanya adalah konsentrat tembaga dari tambang Freeport. Proses ini dilakukan peleburan pada suhu 1250 derajat Celcius. Konsentrat dilebur menghasilkan tembaga anoda sekitar 99,4%, serta produk samping berupa terak dan gas buang. Yang kedua, ada acid plant and wastewater treatment plant. Itu gas buang yang mengandung SO2 atau sulfur dioksida dari proses peleburan diolah menjadi asam sulfat di acid plant. Limbah air diolah di IPAL atau instalasi pengolahan air limbah menjadi air yang aman dan menghasilkan produk samping gipsum. Area ini berpotensi bahaya tinggi karena melibatkan bahan kimia asam, tekanan tinggi, dan suhu ekstrim. Yang ketiga, ada pemurnian. Anoda tembaga yang tadi 99,4% dimurnikan melalui proses elektrolisis, menghasilkan tembaga katoda murni 99,9%. Yang
Poin keempat ada bahan baku dan produk. Bahan baku utamanya ada konsentrat tembaga atau CuFeS2. CuFeS2, gas alam untuk energi, listrik, batu bara, air laut untuk pendinginan. Yang terakhir ada oksigen untuk proses peleburan. Proses utamanya ada tembaga katoda, dijual ke Asia Tenggara dan Cina. Produk sampingnya ada terak tembaga, gipsum dari pengolahan gas dan limbah, lalu ada tembaga terulida atau Cu2Te, lalu asam sulfat H2SO4. Selanjutnya ada lumpur anoda yang mengandung logam mulia seperti emas, perak, platina, dan palladium. Lalu lumpur anoda ini dikirim ke smelter Freeport untuk diekstraksi lebih lanjut. Fasilitas penunjangnya ada jeti dan dermaga sepanjang 2 km untuk kapal pengangkut bahan baku dan produk. Lalu ada bengkel pemeliharaan, laboratorium analisa konsentrat dan produk, fasilitas utilitas seperti listrik, air, dan oksigen, area kantor dan kantin atau zona tanpa APD. Lalu total area perusahaan itu sekitar 28,5 hektar. Poin kelima ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Panduan umum bagi pengunjung. Yang pertama, memakai visitor card. Yang kedua, menggunakan APD lengkap, yaitu helm safety dengan pengait, sepatu safety, baju lengan panjang, celana panjang, kacamata pelindung, sarung tangan, dan juga helm. Lalu dilarang merokok di area kerja. Tidak boleh makan dan minum di lapangan. Dilarang memotret tanpa izin. Lalu mengikuti semua instruksi dari pemandu. Saat kondisi darurat, tindakan yang harus kita lakukan adalah tetap tenang dan ikuti instruksi petugas dan jangan berjalan sendiri. Poin ke-6 ada program strategis perusahaan. Ada 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Shitsuke, yaitu budaya kerja Jepang untuk kebersihan dan efisiensi. Lalu ada OSH, yaitu program berkelanjutan untuk memastikan keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Poin ke-7 ada komitmen lingkungan. PT Smelting menerapkan konsep zero pollution dengan teknologi kontrol emisi SO2 canggih, pengolahan air limbah yang sesuai baku mutu lingkungan, pemanfaatan produk samping yaitu limbah industri menjadi bahan baku industri lain. PT ini beroperasional selama 24 jam non-stop dengan sistem pemantauan otomatis. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan untuk tambahan sedikit, ini dari murni yang saya dapat, smelter plant mengubah anoda melalui suhu tinggi. Lalu ada acid plant, yaitu potensi bahaya, asam sulfat dan lain-lain. Lalu refinery plant, anoda di elektrolisis, potensi bahaya, elektrolit, arus listrik dan tinggi.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.